Lisa, bagian 42, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Nadia, maaf, mungkin ini bukan saat yang tepat untuk bertanya kepadamu. Apakah statusmu ini yang melatar belakangi mengapa kamu benci Lisa selama ini? Tanya Saga memberanikan diri. Nadia terhenyak mendengar pertanyaan Saga, dan ia terdiam. Maaf, bukan maksudku untuk ikut campur dalam masalahmu dan juga kakakmu. Tapi Lisa, ya sahabatku Nadia, dan aku tidak bisa membiarkan Lisa semakin terpuruk oleh sikapmu yang buruk kepadanya. Apakah aku akan membiarkan Lisa terus-menerus kamu sakiti? Tentu saja tidak. Ucap Saga lagi seolah-olah ingin menegaskan dirinya keberatan dengan sikap Nadia selama ini kepada Lisa. Karena aku peduli dengannya, terlepas apapun masalahmu dengan kakakmu, ia tidak berhak mendapat perlakuanmu yang buruk. Ia terlalu baik untuk kamu sakiti, kamu harus tahu itu. Nadia masih diam membisu, wajahnya semakin tenggelam oleh kesedihan yang teramat dalam. Dengar Nadia, saat ayah dan ibumu mengambilmu dari panti asuhan, mereka mempunyai harapan tersendiri padamu. Tidak semata-mata hanya karena Lisa menginginkan seorang adik, sambung Saga lagi. Karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan, merawat, dan mendidikmu secara baik dan benar. Mereka menyayangimu seperti mereka menyayangi anak kandung mereka sendiri. Karena kamu sudah menjadi bagian dari hidup ayah dan ibumu. Kalian mempunyai ikatan batin yang kuat. Nadia menghela nafas panjang dan kembali terisak. Iya, aku tahu. Mereka menyayangiku tanpa pamrih, merawatku tanpa mengenal lelah, dan mendidikku dengan sangat baik. Orang tuaku mencukupi semua kebutuhanku, bahkan lebih dari cukup. Dan aku tidak pernah kekurangan apapun. Aku saja yang tidak bisa melihat ketulusan dan kebaikan hati ayah dan ibu kepadaku. Hatiku telah tertutup oleh rasa iri dan dengki, sehingga hilang akal sehat dan hati nurani. Aku malu pada diriku sendiri. Aku merasa sangat buruk saat ini. Suara Nadia terdengar serak. Aku selalu bersikap buruk kepada kakak dan juga Naya. Aku sering membuat mereka sedih dan kesal. Mereka pasti membenciku. Tidak ada yang membencimu Nadia. Kakakmu sangat menyayangimu, bahkan melebihi apapun. Dan untuk Naya, beri dia waktu. Ia masih terlalu muda untuk bisa memahami semua ini. Naya hanya mengangguk sambil menghembuskan nafas panjang, seakan-akan ingin membuat semua beban berat di pundaknya. Bagaimana aku harus menghadapi Naya nanti? Ia pasti akan menyalahkan dan marah kepadaku, kata Nadia lirih. Saga menatap wajah Nadia yang terlihat pucat dan matanya bengkak. Naya akan menyalahkan dan marah padamu, itu sudah pasti. Tapi Naya bukanlah anak yang tidak mau tahu dengan keadaanmu saat ini. Kamu hanya perlu menjelaskan apa yang terjadi kepadanya, dan ia akan mengerti, percayalah padaku, sahut Saga. Aku takut. Takut? Apa yang kamu takutkan? Aku takut menghadapi Naya. Aku tidak akan mampu melihat tatapan benci darinya. Aku tidak bisa. Selama ini aku selalu menghindarinya, karena aku tidak bisa menerima tatapan matanya yang dipenuhi kebencian. Itu sangat menyakitkan untukku. Saga menghela nafas panjang. Kalau kamu takut menghadapi Naya, sampai kapan kamu akan terus menghindarinya? Itu tidak akan menyelesaikan masalah Nadia, dan justru akan memperburuk hubunganmu dengan Naya. Apapun yang terjadi pada Lisa adalah di luar dari kemauanmu, dan Naya pasti akan mengerti. Saga berusaha meyakinkan Nadia. Untuk saat ini yang dibutuhkan Nadia adalah dukungan murid. Itu mengapa Saga berusaha dengan keras memberikan rasa aman dan nyaman kepadanya, untuk mengembalikan lagi mental Nadia yang sedang terpuruk. Karena Saga tahu menyalahkan atau menghakiminya tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memburuk keadaan, dan itu tidak baik untuk Nadia.
tak lama kemudian, Karin dan Naya tiba di rumah sakit dengan wajah tegang. Lihat dengan jelas mata Naya sembab. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, ia tidak berhenti menangis. Gadis belia itu sempat tertegun lihat Nadia duduk dengan kepala tertunduk. Bajunya penuh dengan bercak darah. Dan tiba-tiba, "Kamu, apa yang kamu lakukan pada kakakku? Hah?" teriak Naya kepada Nadia membuat Nadia terkejut. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Naya melayangkan pukulan ke arah Nadia, hingga membuat Nadia nyaris kehilangan keseimbangan saat Naya menerjangnya dengan pukulan dan tendangan yang diarahkan kepadanya. Namun gadis itu hanya diam dan tidak mengadakan perlawanan sedikit pun. Ia seperti membiarkan saja tubuhnya menjadi sasaran Naya untuk meluapkan emosinya. Saga dan Karin yang tidak menduga Naya akan bertindak sedemikian brutalnya kepada Nadia pun dibuat panik dan kewalahan saat mencoba menenangkan Naya yang sudah kehilangan kendali. Karin berusaha meraih Naya dan menarik tubuh Naya. Akan tetapi gadis itu memberontak dan terus berusaha untuk memukul dan menendang Nadia. "Belum puas kamu menyakiti Kalisa, dan sekarang kamu membuat kakakku kembali masuk rumah sakit. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu ingin membunuh kakak? Aku benci kamu." "Naya," Nadia berusaha memberi penjelasan kepada adiknya yang sudah dipenuhi amarah itu. Alih-alih mendengarkan Nadia, Naya kembali melayangkan pukulan ke arah wajah kakaknya itu. "Kamu jahat, Nadia. Aku benci kamu," jerit Naya histeris hingga menarik perhatian pengunjung rumah sakit yang lain. Naya, apa yang kamu lakukan? Tenang Naya, ingat ini rumah sakit. Ayo duduklah, tenangkanlah dirimu ya." Susah payah Saga dan Karin mencoba untuk menjauhkan Naya dari Nadia agar tidak terjadi keributan yang lebih besar lagi. Bagaimanapun juga mereka harus menjaga ketenangan dan ketentraman rumah sakit. Tangis Naya meledak dalam pelukan Karin. Gadis belia itu terlihat sangat terpukul. Sementara itu Nadia yang duduk terpisah jauh dari Naya hanya bisa tertunduk dan menangis lirih sambil memeluk tas Lisa. Melihat kedua gadis itu menangis membuat Saga dan Karin merasa sangat sedih. Kedua gadis yang sama-sama terluka hatinya dengan cara yang berbeda. Kejadian ini di luar perkiraan Saga maupun Karin. Naya yang selama ini dikenal dengan pembawaannya yang selalu ceria dan manis, tiba-tiba berubah menjadi beringat. Bersambung, selamat membaca. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.